Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aini dengan NIM A1G1230036. Prodi saya yaitu Pendidikan Guru di Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan dan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan HAM dan Anti Korupsi. Yang pertama ada pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau latar belakang lainnya. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang. HAM dijamin oleh hukum dan merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkannya. Tujuan HAM adalah untuk menciptakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh manusia. Yang kedua ada tujuan. Tujuan HAM di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti bahwa penegakan HAM harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan norma-norma internasional. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan ini menekankan pentingnya HAM dalam mendukung perkembangan individu dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga ada sejarah HAM. Sejarah HAM di Indonesia erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan upaya membangun negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Beberapa tonggak penting dalam sejarah HAM di Indonesia antara lain, yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tahun 1948. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani DUHAM, yang menjadi landasan penting dalam penegakan HAM di seluruh dunia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 UUD tahun 1945 menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, Deklarasi HAM pada tahun 1950. Deklarasi ini menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap HAM dan menjadi pedoman dalam membangun sistem hukum dan pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur secara komprehensif tentang HAM di Indonesia, termasuk mekanisme penegakan dan perlindungan HAM. Yang keempat adalah contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Di sini saya mengambil 3 contoh pelanggaran. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Peristiwa ini dipicu oleh konflik SARA dan diduga terjadi pelanggaran HAM berupa kekerasan dan penembakan yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Bisa kita lihat pada gambar yang saya sudah cantumkan di samping peristiwanya.
Contoh pelanggaran HAM yang kedua yaitu kasus Marsina pada tahun 1994. Marsina adalah seorang aktivis buruh diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Di sini juga saya cantumkan foto almarhumah Marsina, seorang aktivis buruh. Baik, contoh yang terakhir yaitu penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Kasus ini melibatkan penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. Di sini saya sudah tercantumkan 13 orang yang terlibat kasus penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis. Mungkin bisa kita lihat muka orang-orang yang hilang dari 13 orang ini. Baik, selanjutnya ada penegakan HAM di Indonesia. Penegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, antara lain yang pertama, Lembaga Perlindungan HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi HAM di Indonesia. Komnas HAM memiliki wewenang untuk menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Yang kedua, sistem peradilan. Pengadilan Hak Asasi Manusia atau PAHAM merupakan pengadilan khusus yang menangani kasus pelanggaran HAM berat. PAHAM memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa atau non-yudisial seperti mediasi dan rekonsiliasi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Yang terakhir, pendidikan dan sosialisasi. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui pendidikan dan sosialisasi merupakan langkah penting dalam mencegah pelanggaran HAM. Di sini saya akan membacakan kesimpulan, di mana kesimpulan ini saya ambil dari semua materi tersebut. Baik, kesimpulan saya yaitu pemahaman tentang HAM merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara, terutama bagi mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa. HAM merupakan fondasi penting bagi kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera. Penegakan HAM di Indonesia masih terus menjadi tantangan. Namun, dengan upaya bersama, kita dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.